Seorang ayah di Balikpapan, Kalimantan Timur, tega menyiram air panas mendidih ke putri kandungnya yang berusia 9 tahun. Akibat perbuatan keji pelaku, korban menderita luka melepuh di tubuhnya. Seorang anak perempuan yang tak berdaya usai disiram air panas oleh ayah kandungnya dievakuasi ke rumah sakit. Akibat disiram air panas, anak berusia 9 tahun itu mengalami luka melepuh 45% di punggung hingga paha. Aksi keji HS 40 tahun ayah kandung terhadap putrinya terjadi di rumah di kawasan Sepinggan, Balikpapan. Saat itu HS yang berprofesi sebagai penjaga malam baru pulang kerja sore hari. Setibanya di rumah, HS mendapati anaknya sedang menggoreng roti. Namun tiba-tiba pelaku menyeret korban ke kamar mandi. Pelaku meminta korban jongkok di kamar mandi lalu menyiram air panas yang mendidih ke tubuh putrinya. Korban yang kesakitan sempat berlari keluar rumah, meminta pertolongan warga lantaran tubuhnya melepuh. Oleh warga, korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Aparat kepolisian Polresta Balikpapan bergerak cepat mengamankan pelaku usai menerima laporan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap menyiksa putrinya, namun ibu korban takut melapor aksi keji suaminya. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega menyiram air panas ke tubuh korban. Tindakan pelaku di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba. Pelaku sendiri merupakan seorang residivis. Anaknya tiba-tiba disuruh ke kamar mandi dan langsung disiram oleh orang tua ayah korban ini dengan bekas air yang mendidih untuk menggoreng singkong, sehingga korban mengalami luka bakar atau kena air panas di bagian sekitar paha, punggung, sambung sampai. Diduga pelaku juga menyakiti istrinya beberapa hari sebelum penyiraman air panas. Namun sang istri tak berani melapor. Sementara akibat perbuatan pelaku terhadap putrinya, pria ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang anak laki-laki di Teluk Betung, Selatan, Bandar Lampung tewas usai dianiaya kakak tirinya. Sementara pelaku mencoba mengakhiri hidup dengan melukai dirinya menggunakan senjata tajam. Kesedihan dirasakan Warnoto saat mengetahui putra bungsunya meninggal dengan luka tusuk di dada. Korban yang sempat dibawa ke rumah sakit Cokro Dipo, Kota Bandar Lampung, namun nyawanya tak tertolong. Diduga korban berusia 12 tahun dianiaya kakaknya AM yang juga dibawa ke rumah sakit akibat luka tusukan di tubuhnya. AM melukai dirinya setelah menganiaya adiknya. Peristiwa itu terjadi di rumah korban di Kelurahan Gedung Pakuwos, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Saat kejadian, orang tua dan tetangga sempat mendengar teriakan korban meminta pertolongan. Ayah korban yang melihat ke kamar terkejut lantaran kedua anaknya dalam kondisi terluka. Lalu keduanya dibawa tetangga ke rumah sakit. Namun nyawa PR 12 tahun tak tertolong. Yang kecil di bawah. Itu luka di mana? Di dadanya yang kecil. Saya lihat dulu yang gede itu kepapar, lampu dihidupin, darah udah banyak. Diduga pembunuhan dilatar belakangi cekcok antara korban dan pelaku. Korban tewas akibat 4 luka tusukan di tubuh. Sementara waktu masih belum kami ketahui persis, tapi yang jelas kami akan dalamin lagi, di mana untuk diduga pelaku ini tiba-tiba langsung menusukkan ke adik. Dengan menggunakan apa itu? Dari olah TKP ditemukan satu buah pisau. Pelaku yang sempat melukai diri usai menganiaya adik tirinya masih dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku mengalami depresi sejak ditinggal ibu kandungnya meninggal dunia beberapa waktu lalu. Polisi masih menunggu kesehatan pelaku pulih untuk diperiksa kejiwaannya. Sesosok jasad bayi ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah depan rumah di kawasan Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Diduga korban baru saja dilahirkan secara prematur dan sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak ingin bertanggung jawab.
Warga dikejutkan dengan adanya jasad bayi di tempat sampah depan rumah di perumahan Cipinang Indah 2, Jalan Cendrawasih 2, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Awalnya penemuan jasad bayi diketahui oleh seorang ibu yang sering memberi makan kucing, mencurigai plastik terikat rapi di tempat sampah. Setelah dibuka, plastik tersebut berisi jasad bayi. Diperkirakan bayi malang tersebut baru saja dilahirkan dan diduga sengaja dibuang. Bisa tahu bayi ada yang lagi buang sampah? Ada semacam kayak warga luar biasanya kan ngasih makan kucing tuh. Oh iya. Ibu-ibu. Nah dibuka itulah bungkusan plastik itu bang. Oh. Karena nyium bau atau apa? Enggak, dilihat karena dikira makanan. Rapi. Oh. Jadi kayak rapi dibuka nggak tahu ya mayat bayi. Oh. Nggak lama dia lapor sama yang jaga malam. Guna kepentingan penyelidikan kasus penemuan jasad bayi ditangani petugas kepolisian sektor Duren Sawit. Di Tangerang Selatan, Banten, seorang balita laki-laki dianiaya tantenya hanya karena tidak mau makan. Peristiwa penganiayaan terungkap saat pengasuh korban yang tidak tega menyaksikan kekerasan yang dilakukan majikannya, merekam dan mengadukannya kepada guru korban. Sadis dan tega, bocah laki-laki 4 tahun ini tidak berdaya dan tentu saja kesakitan saat dianiaya tantenya. Video penganiayaan ini pun langsung viral di media sosial. Setelah videonya beredar, pemerintah kota dan Polres Tangerang Selatan, Banten langsung mengevakuasi korban dari rumah tantenya di kawasan Villa Bintaro Regensi, Pondok Aren. Kondisi korban memprihatinkan karena luka lebam di sekujur tubuh akibat dibanting pelaku 2 kali ke lantai. Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Tangerang untuk pemulihan luka dan kondisi psikologisnya yang trauma. Akibat penganiayaan sadis sang tante, korban akan dirawat sementara di pesantren dan mendapatkan pendampingan Dinas Sosial Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Memang terjadi ada lebam di bagian punggung belakang. Kalau yang lama-lama tuh ada beberapa luka-luka, ada di kaki, ada di punggung juga gitu, ada di perut. Nah, yang kita cek tadi terutama yang belakang yang masih lebam. Sementara itu tante korban kini sudah menjadi tersangka dan ditahan di Polres Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menganiaya keponakannya hanya karena masalah sepele, seperti susah dan rewel saat diberi makan. Yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini ditahan di Polres Tangerang Selatan untuk penyidikan lebih lanjut. Kalau motifnya seperti apa sih, Pak? Motifnya karena jengkel ponakannya tersebut kalau disuruh makan agak susah, sehingga melampiaskan kejengkelannya itu dengan cara dengan cara-cara kekerasan terhadap si korban. Bocah malang korban penganiayaan ini sudah dirawat tantenya sejak lahir karena ibunya meninggal dunia. Sementara sang ayah pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Penganiayaan sang tante terungkap setelah pengasuh korban yang tidak tega merekam diam-diam aksi tersangka dan menceritakannya pada guru playgroup korban hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Hanya karena anaknya menangis saat buang air kecil di celana, seorang ayah di Padang Panjang, Sumatera Barat tega menganiaya anaknya yang masih berusia 3 tahun. Korban tewas usai mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuhnya usai dipukul hingga terpental dan terbentur tembok. Seorang ayah bernama Irwan Sugianto, warga Koto Panjang, Kota Padang, Sumatera Barat, tega menganiaya anak bungsunya yang masih berumur 3 tahun hingga tewas hanya karena anaknya buang air kecil di celana. Perbuatan sadis ini berawal saat pelaku tengah tidur siang di rumah kontrakannya. Saat itu korban menangis karena buang air kecil di celana. Tangisan korban membuat pelaku terganggu. Pelaku yang kesal langsung memukul korban dengan tangan kosong berkali-kali hingga korban terpental, membentur tembok dan tak sadarkan diri. Mengetahui korban tak sadarkan diri, pelaku langsung menggendong anaknya dan menyerahkan ke kakak iparnya. Dan pelaku keluar rumah seperti tidak ada kejadian apa-apa. Warga yang mengetahui kondisi bocah semakin parah yang disertai muntah-muntah membawa korban ke rumah sakit
untuk menjalani perawatan, namun tidak berlangsung lama korban meninggal dunia. Anak yang mana dipukulin? Itu juga Pak, Apanya dipukul itu? pipinya Pak, Gara-gara apa? berisik Pak. Berisik. Ya Pak. Pelaku diamankan polisi setelah mendapat laporan warga karena korban meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan korban ditemukan luka memar pada kedua mata, dagu dan punggung akibat pukulan. Jadi ketika kita menanyakan keterangan tersangka mengemukakan bahwa karena pipis dalam celana. Apa yang dilakukan terhadap korban waktu itu, Bang? Jadi dapat saya jelaskan menurut keterangan tersangka memukul punggung sebanyak 3 kali terhadap korban, kemudian korban terpental dan kepalanya terbentur ke tembok. Pelaku yang juga residivis kasus pencurian ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Padang Panjang, Sumatera Barat. Kesal mantan istri menolak rujuk seorang pria di Barito Utara, Kalimantan Tengah nekat membakar rumah mantan istrinya. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.